Baik, pertama-tama buka dulu aplikasi Zoom yang ada di komputer kita. Caranya, double klik icon Zoom. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi Zoom yang ada di komputer. Di sini kita bisa melihat beberapa icon dan menu yang ada di atas. Sekarang kita akan bahas satu-satu agar kalian dapat memahami fungsi dan kegunaan dari icon serta menu-menu tersebut. Yang pertama, di sini ada menu New Meeting. Ikonnya seperti ini. Icon ini digunakan untuk membuat meeting atau pertemuan baru. Jadi jika kita ingin membuat meeting seperti pembelajaran saat ini, kalian bisa klik icon ini secara langsung. Atau jika kalian klik tanda panah kecil ini, maka akan keluar beberapa pilihan seperti Start with Video, Use My Personal Meeting ID, dan pilihan Meeting ID. Ini angka ini Meeting ID, bisa di copy invitation. Ini maksudnya untuk menyalin undangan untuk bergabung ke meeting yang kita buat. Jika start video ini centangnya kita hilangkan, maka ketika meeting ini dimulai, kita tidak akan dapat melihat video kita. Jadi video kita tidak akan ditampilkan karena posisi kamera kita mati. Tapi jika kita menginginkan kamera kita menyala dan menampilkan video kita, maka kita harus mencentang pilihan Start with Video. Sekarang kita coba icon New Meeting. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akan mengkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, maka akan ada tulisan seperti ini. You are using the computer audio. Berarti kita menggunakan suara dari komputer kita. Dan ini ada banyak pilihan. Di sini warnanya jadi seperti ini karena komputer Ustadz tidak ada kameranya. Baik, untuk pilihan menu yang ada di bawah, kemarin sudah kita bahas satu persatu ya. Jadi sekarang tidak akan Ustadz bahas lagi. Kita akan bahas menu-menu yang ada di tampilan home dari Zoom tadi. Kita tutup. Kita end. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah icon New Meeting ini, di sebelah kanannya terdapat tanda plus dengan tulisan Join. Join di sini kita bisa bergabung ke meeting yang dibuat oleh orang lain. Maksudnya gimana? Apabila seperti kita dalam pembelajaran hari ini, kalian kan menerima share link URL yang kemarin kita bahas, di share melalui WA dan kalian klik, lalu kalian akan bergabung dengan pembelajaran kita setiap harinya. Nah, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk bergabung dalam pembelajaran misalnya, yaitu melalui icon join ini. Jadi icon join ini jika kita klik, maka akan muncul menu seperti ini. Join meeting, enter meeting ID or personal link name. Jadi kalian bisa masukkan di sini meeting ID-nya yang ada di menu tadi. Misalnya Ustadz tutup dulu. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kan ada meeting ID. Ini adalah meeting ID dari Zoom Ustadz Umar. Jadi jika kalian ingin bergabung ke Zoom Ustadz Umar, kalian bisa memasukkan nomor ini ke dalam pilihan join di aplikasi Zoom kalian. Dan di sini di bawahnya juga ada pilihan do not connect to audio atau turn off my video. Kalau kita centang do not connect to audio, berarti suara mikrofon kita tidak akan keluar. Jadi kita tidak akan bisa bergabung dengan percakapan. Seperti ibaratnya di mute, jadi suara kita tidak keluar. Jika kita centang turn off my video, maka kamera kita tidak akan menyala ketika kita bergabung dengan meeting atau pembelajaran. Jika sudah memasukkan, maka kita bisa klik join di sini. Jadi kita tinggal menunggu host dari meeting yang kita join untuk menerima kita. Seperti itu. Baik, berikutnya
tentang icon di bawah icon new meeting, yaitu icon schedule. Icon schedule jika diterjemahkan maka artinya jadwal dengan logo kalender di sini. Maksudnya icon ini kita klik. Icon ini ketika kita klik akan muncul menu seperti ini. Ini digunakan untuk menjadwalkan meeting atau pertemuan atau pembelajaran yang akan kita lakukan. Seumpama Ustadz akan melakukan pembelajaran PJOK pada hari Rabu misalnya kemarin, tanggal 5 Agustus kan. Nah, Ustadz bisa menjadwalkan meeting yang akan kita lakukan. Misalnya Rabu 5 Agustus 2020, durasinya berapa menit. Di sini bisa ada pilihan berapa hours. Jadi berapa jam. Yang di sini berapa menit. Nah, berhubung aplikasi Zoom kita gratis, maka waktu kita terbatas maksimal 40 menit. Jadi sini kita hanya bisa menggunakan yang 30 menit. Di sini kita sebelahnya lagi ada icon jam. Nah, ini untuk menjadwalkan di jam berapa kita memulai meetingnya. Misalnya di pembelajaran kita jam 9.30 ya. Oke, kita coba. Kita anggap saja kita mulai di jam 9.30. Jadi hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 jam 9.30 atau setengah 10. Durasinya waktunya 30 menit. Nah, di sini juga ada pilihan time zone. Maksudnya zona waktunya. Ada Bangkok, Vietnam, Jakarta dan macam-macam. Nah, kita pakai Jakarta. Nah, kita di Indonesia kita ikut zona GMT plus 7 di Jakarta. Kita set. Di sini juga ada pilihan meeting ID. Kita bisa pakai generate automatically, otomatis. Jadi ID-nya itu berubah-ubah karena otomatis yang menentukan pihak Zoom, atau kita bisa menggunakan personal meeting tadi, nomor yang Ustadz tunjukkan tadi. Ini nomor ID-nya, meetingnya, aplikasi Zoom-nya Ustadz Umar. Kita bisa pakai ini. Jadi tidak berubah-ubah, tetap pakai ini. Untuk password kita bisa mengaturnya. Kita mau pakai password apa? Misalnya passwordnya tidak ada. Oh, maaf. Tidak ada misalnya. Terserah, kalian bisa mengatur password yang kalian inginkan jika untuk bergabung ke meeting ini. Di bawahnya ada pilihan video, host on atau off. Jadi host itu adminnya, jadi yang memegang meetingnya, pertemuannya, pembelajaran. Jadi di sini hostnya Ustadz Umar, kita bisa pilih on atau off videonya. Yaitu sama seperti tadi. Kalau kita pilih on maka kamera kita akan menyala. Jika kita pilih off maka kamera kita akan mati. Seperti itu. Partisipan ini adalah pesertanya. Jadi kalau Ustadz pilih off di sini maka video kalian ketika mengikuti meeting akan mati semua. Tapi jika kita menginginkan kamera dan videonya menyala maka kita harus memilih on. Kalender bisa pilih pakai kalender Outlook, Google Calendar atau kalender yang lain. Seperti itu. Advanced option ini adalah opsi lainnya, macam-macam. Ustaz tidak akan terlalu jauh menjelaskan di sini. Jadi kalau sudah maka kita bisa schedule. Jika kita sudah klik schedule maka secara otomatis di tanggal ini, di jam ini maka meetingnya sudah akan dimulai. Seperti itu. Nah, ketika kita klik schedule maka sudah schedule. Di sini tidak bisa karena enter a start time and duration for your event so that the time is later than current time. Jadi karena kita setting waktunya kan sudah berlalu kemarin, maka tidak bisa. Misalnya kita rubah menjadi besok. Besok berarti tanggal 7, hari Jumat tanggal 7. Kita setting tanggal 7 jam 9.30. Kita schedule. Bisa. Oke. Baik, berikutnya adalah icon share screen. Nah, di tulisan share screen ini ada tanda panah kecil. Jika kita klik akan keluar pilihan share computer sound. Jadi jika kita centang ini maka kita akan berbagi tidak hanya screen-nya saja, tidak hanya gambar layarnya saja, tapi dengan suaranya juga. Kalau kita tidak ingin membagi suara dari komputer kita, maka kita harus hilangkan centang share computer sound. Nah,
Jika sudah tidak ada centangnya, maka screen yang kita bagi tidak ada suaranya. Namun jika kita ingin membagi suara juga, maka kita harus centang share computer sound. Oke. Untuk share screen ini sendiri, kita tidak bisa langsung share screen dari sini. Kenapa? Karena kita masih belum berada di sebuah meeting. Jadi kalau kita mau share screen, kita mau share ke siapa, mau bagi ke siapa, kan tidak ada. Jadi kita share screen-nya harus berada di dalam meeting. Sekarang kita coba share screen. Nah, ketika kita klik share screen tadi, akan muncul seperti ini, share screen, enter sharing key or meeting ID. Karena kita belum berada di dalam meeting, jadi kita tidak bisa share atau berbagi. Ya iyalah, kita mau share ke siapa, kan kita belum ada orang untuk berbaginya. Maka kita harus masuk ke sebuah meeting terlebih dahulu, baru kita bisa share. Oke, kita coba, kita bikin meeting dulu. Seperti ini, kosong karena Ustadz tidak pakai kamera. Nah, nanti kita share screen-nya dari pilihan yang di bawah ini, seperti yang kita bahas kemarin. Ini ada tulisan share screen, ada icon share screen. Kita klik. Akan muncul pilihan seperti ini. Ini aplikasi apa saja yang sudah kita buka dan mana yang ingin kita bagi atau kita share ke orang lain di dalam meeting tersebut. Misalnya, Ustadz mau share PowerPoint. Oke, kita klik aplikasi PowerPoint, lalu klik icon share. Maka akan keluar PowerPoint yang akan kita bagi di meeting Zoom tersebut. Oke ya. Jika ingin berhenti, maka arahkan kursor ke atas, ada tulisan stop share di sini. Kita klik stop share, maka akan berhenti. Oke, sekarang kita akhiri dulu meetingnya. Kita kembali ke icon tadi. Baik, untuk pilihan icon di tab home sudah selesai. Ada 4 ini, new meeting, join, schedule, dan share screen. Berikutnya kita pelajari yang chat. Oke, jika kita klik icon chat di sini, maka akan keluar pilihan yang berhubungan dengan percakapan, karena chat adalah percakapan. Di sini ada start message, jadi pesan yang kita bintangi. Jadi ketika kita ada pesan, ini pesan ini penting, jangan sampai hilang, maka kita bisa kasih tanda bintang. Dia tidak akan hilang, karena itu berarti sudah kita tandai. Berikutnya kontak request. Ini adalah kontak yang ada request atau permintaan tentang kontak. Misalnya kita minta kontak peserta lain atau hostnya, itu nanti yang di request akan muncul di sini kontaknya. Berikutnya all file. All file di sini ini untuk menampilkan file-file yang kita simpan di dalam percakapan. Jadi di dalam percakapan aplikasi Zoom itu kita tidak hanya ngobrol saja, tapi kita bisa berbagi file melalui percakapan yang ada di aplikasi Zoom. Misalnya seperti apa? Mari kita coba. Oke, kita buat di meeting dulu. Anggap saja meeting yang Ustadz buat ini sudah banyak pesertanya ya. Misalnya pesertanya kalian. Kita pembelajaran PJOK. Oke, kita masuk ke chat. Kita klik kolom chat, nanti akan keluar di sini. Misalnya Ustadz akan membagikan tugas atau file PowerPoint. Oke anak-anak, ini adalah file materi kita. Nah, Ustadz akan kirimkan. Oke, Ustadz minta materi PowerPoint-nya. Oke, boleh. Materi tersebut bisa kita kirim melalui chat di Zoom ini. Nah, caranya gimana? Kita lihat di pojok kanan bawah dari kolom chat. Ada tulisan file. Kita klik di sini, file. Lah, nanti akan keluar pilihan Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, dan Your Computer. Yang 4 atas ini adalah aplikasi penyimpanan file yang ada di internet. Tapi jika file kita ada di komputer, maka kita harus pilih yang Your Computer. Oke, karena filenya Ustadz ada di komputernya Ustadz, maka Ustadz akan pilih Your Computer. Kita klik Your Computer. Nah, di sini ada presentasi sepak bola yang materi kita kemarin. Oke, Ustadz akan bagi file materi sepak bola yang kemarin. Ustadz klik filenya, PowerPoint-nya, lalu Ustadz klik open.
maka kita bisa lihat di kolom chat ini. Nah, di sini proses pengiriman file. Di sini berjalan ya, terlihat. Nah, ini kita harus tunggu. Ini filenya belum terkirim. Nanti sudah selesai ketika sudah besar filenya sama. Ini karena filenya Ustadz besar, ukurannya 84 mega, maka kita harus tunggu sampai garis biru ini full di sini. Kalau sudah full berarti tandanya filenya sudah terkirim. Kalian bisa mendownload atau menyimpan file yang Ustadz bagikan ini tadi. Di mana? Di kolom chat tadi kalau mau lihat. Oke, anggap saja ini sudah selesai ya. Filenya ini sudah selesai, sudah terkirim, birunya sudah selesai. Ustadz cancel. Ustadz tutup, end meeting. Nah, filenya nanti bisa dilihat di mana? Di kolom chat tadi, di sini all file. Lah, tadi file jika file yang Ustadz kirim tadi sudah selesai, sudah terkirim, maka nanti akan muncul di sini file apa saja yang sudah kita terima atau file apa saja yang sudah kita kirim. Jadi dia akan tersimpan di sini. Kalau kita mau mencari file-file tersebut, kita bisa klik di icon ini. Bisa dipahami? Oke, berikutnya adalah resend. Resend di sini adalah yang baru saja kita buka atau kita cari. Misalnya kita klik tanda plus. Nah, di sini ada pilihan new chat, create channel atau join channel. New chat misalnya jika kalian ingin membuat sebuah percakapan baru dengan orang lain, kalian bisa klik new chat. Atau create channel, kalian membuat channel, atau bahkan join channel atau bergabung ke channel atau meeting orang lain. Baik, berikutnya yang terakhir adalah apps, aplikasi. Kita klik add an app. Kita klik, maka nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, ini adalah banyak aplikasi yang berhubungan dengan Zoom. Ibaratnya kalau di HP itu seperti, ya benar, seperti Play Store. Jadi jika kalian ingin menggunakan aplikasi tambahan di Zoom kalian bisa gunakan icon tadi, yaitu icon app. Kalian bisa menambahkannya. Baik, itu adalah pilihan-pilihan icon-icon yang ada di chat. Berikutnya adalah meeting. Nah, di sebelahnya ini ada meeting. Kita klik meeting. Nah, ini adalah keterangan tentang meeting-meeting yang sudah kita jadwalkan atau yang akan kita buat. Nah, di sini ada meeting ID-nya. Ini meeting ID-nya Ustadz seperti yang tadi. Dan ini adalah keterangan meeting yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita jadwalkan. Jam 9.30 sampai jam 10, setengah jam. Dan meeting ID-nya sama seperti ini, tidak berubah. Nah, di sini adalah keterangan lengkapnya. Umar Hadi Wahyu Zoom meeting. Jam 9.30 sampai jam 10. Meeting ID-nya ini sama kan? Nah, di sini ada icon 4. Ada 4 icon. Ada start, copy invitation, edit, dan delete. Start untuk memulai tentu saja. Copy invitation ini untuk menyalin. Jadi jika kita ingin mengundang orang lain, kita bisa klik copy invitation, lalu kita pastekan ke WhatsApp atau ke Line, macam-macam untuk mengundang orang lain. Jadi nanti keluarnya berupa link atau URL. Sebelahnya adalah edit. Edit untuk mengatur. Mengatur apa? Ya, mengatur ulang Zoom yang akan kita buat atau yang sudah dijadwalkan. Kita coba, kita klik edit. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Ini yang kita buat tadi. Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 9.30. Kalau kita mau rubah, nggak jadi jam 9.30, kita rubah jadi jam 9 saja, kita cepatkan, bisa. Waktunya berapa? Kita lamakan 1 jam setengah misalnya. Nah, ada keterangan tidak bisa karena kita Zoom-nya gratisan ya. Jadi maksimal 30 menit. Oke. Kalau sudah, kita klik save. Nah, nanti pengaturannya akan berubah. Baik. Terakhir delete tentu saja untuk menghapus. Dan di bawahnya ada show meeting invitation. Ini adalah kita tunjukkan undangannya seperti apa. Kita klik. Nah, ini keterangannya. Jadi jika kita klik copy invitation, nanti yang kita copy adalah ini semua. Nah, nanti kita bagikan ke WhatsApp, ke Line. Nanti munculnya seperti ini ketika kita paste. Umar Hadi Wahyu, topiknya apa, jamnya berapa, jam berapa, tanggal berapa. Dan ini
ada URL-nya atau link-nya. Jika kalian klik langsung ini, maka kalian bisa langsung bergabung. Atau dengan cara satunya menggunakan meeting ID. Nomornya sama, passwordnya seperti yang kita atur tadi. Oke, bisa dipahami? Baik, dan yang terakhir adalah kontak. Kontak di sini ya kontak yang kita simpan, jadi kontak teman kita atau ustadz-ustadzah kita yang kita simpan nanti akan muncul di sini. Di sini masih kosong karena ustadz belum menyimpan kontak siapapun. Baik, seperti itu keterangan tentang tampilan Zoom di komputer. Mulai dari home, menu-menu yang ada di home, lalu di chat, di meeting, dan kontak. Jadi harapannya setelah kalian mengetahui fungsinya semua, kalian bisa membuat meeting sendiri atau kalian mau kerja kelompok dengan teman-teman kalian bisa melalui aplikasi Zoom, yaitu dengan New Meeting tadi.